Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inginu gunung kaya wijaya anaknya gunung pertama. Sambutlah salam dari saya, walaupun tidak berjabat tangan. Gimana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, yang kita lihat, kita lihat buku kita tunggu itu. Yang pertama, Ustaz Yunadi Wabidaro. Kemudian yang kita hormati, Ustaz Aiko, Ustaz Ibulilah, kemudian yang kita hormati, Lebih tua lu. Pada itu. Nah, cuy nah. Walu dapat satu deh. Sama. Nah, ini. Bentar dah. Sampai batanya pulang itu sampai bangsa air dan kuali bisa nasi dari keluarga. Kemudian kepada anak kami, anak itu sebagai generasi itu yang itu hadir bersama itu. Kita doakan semoga hadir dalam menjadi generasi yang adalah harapan bangsa, harapan hari. Kalian nanti akan menjadikan kami, amin. Bapak Ibu sidang keluarga yang berbahagia. Tingguan. Kalau nyampe balik. Baru siko anu anak samanya anak musala jom saji 7 jom saji 8 jom saji amanah. Tidak ada aku mencari di antara seko saji musala yang memang adalah anak KPA-nya bawa acara. Hebat kan? Iya dah. Ada adalah di musara mukrisin. Alhamdulillah. Kamu tangan untuk. Jadi itu. Takbir kita takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jadi sangat-sangat tadi kamu menjadi gitu kan. Karena memang dalam bayangkan tadi gitu kan. Tadi setelah memang tadi panitia membawa acara kemudian yang jadi sebagai mengisi acara gitu kan. Dan di kafe lain ada anak TPA-nya datang tuh, hadir tuh. Ya. Wah, lagi juga sedih. Iya, ngang ya. Namanya perayaan tuh bahaya. Perayaan tuh mulai dari ketek sampai kadang-kadang. Ya. Benar. Mulai dari muda sampai kadang tua. Nah, itulah perayaan apa? Perayaan 27 raja. Iko maksudnya kayak kalau di surga dia. Jadi saya kata pilih. Majalah untuk atau ustaz penceramah itu sepi ada pada itu. Ya karena ada liburannya loh. Tidak ada kasidahnya, tidak ada atau anak TPA-nya tuh. Wah, kalau di muklisin itu banyak. Nah, kalian jangan nanti ceramah ustaz. Ya nanti yang mendadak ceramah ustaz ada pertanyaan dan ada hadiah. Hadiah, tuh kan. Nah. Jangan tuh Ustaz tuh. Tapi yang hadir tidak hadir itu tidak ada jawab. Tidak hadir itu dia jawab dia bisa dia masuk dalam. Itu bisa.
pisahan. Sabalun inyo ato, sabalun kita mulai, rancak kita imbaunya yang ada di luar masuk ke dalam. Kalau lawan di luar itu kalau jawab pertanyaan masuk ke dalam dasar. Oke. Nah, Bapak Ibu kita ngomong Nabi awak inyo lalu di rumah. Etiknya, nama etiknya itu adalah Hindun. Nah, ayahnya Hindun itu adalah Abu Talib. Jadi kalau Hindun binti Abu Talib. Inyo punya anak namanya adalah Ummu Hanik. Nah, jadi Nabi itu lalu tidak lalu dari jamaah itu. Ya yang inyo lalu jamaah. Di tangan. Itu sekolah SD betul. Tadi cek kelas berapa banyak? Kelas 1 SD. SD mana tuh pilihan? Nah, awak cek. Cek tak? SD. Pilihan kelas sampai. Wah masih ada jamaah atau memang orang? Nanti jamaah. Nah itu. Nah itu. Nabi awak ini jalan ke jamaah. Karena namanya ranjang. Namanya dia. Lalu yang rumah etiknya namanya Hindun binti Abu Talib. Dia punya anak Rozi. Sama Hindun itu punya Rozi namanya Ummu Hanik. Nah, Ummu Hanik. Lalu Nabi itu usianya lalu. Bertiga Nabi lalu. Yang pertama sama anak Nabi itu namanya Ja'far bin Abu Talib. Jadi adiknya etik Hindun itu namanya Ja'far. Kemudian seorang kiri Nabi itu namanya adalah Hamzah, paman Nabi, pakai Nabi. Nah, itu jauh kan? Menjawab sekali yang kedua dan ketiga kali, angui pertanyaannya. Jawab yang lain. Nah, Nabi lalu bertiga dengan waktu. Yang pertama adalah yang sebelah kanan Nabi adalah namanya adalah Ja'far. Kemudian sebelah kiri Nabi adalah Hamzah. Lalu di tengah-tengah Nabi. Ketika malam hari Jambu malam, waktunya betul siang. Barakah di siang. Kemudian masuklah malaikat Jibril. Begitu malaikat Jibril masuk, nah, dia cubit orang yang sebelah kanan. Siapa yang sebelah kanan itu tadi adalah Ja'far. Kemudian dicubit oleh orang yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri saya adalah Hamzah. Lalu dia bertanya, "Hei, aina Muhammad? Mana dia Muhammad?" Yang dari orang kau dan datang kau. Lalu dia kata, "Wah, ini di lalu." Nah, dia kata, "Tolong bukan dibangunkan, tolong dijauhkan. Ya, kamu butuh Muhammad." Nah, kue dulu, itu dah, dia bisa jawab pertanyaan. Kan ya. Dia jawab pertanyaan itu kan. Kalau di bulan puasa nanti pakai catatan buku agenda Ramadan. Nah, besok. Nah, aku tidak kunjung kan? Tidak kunjung ke tempat Ramadan. Dia boleh tuh mendengar ceramah Ustaz tuh, boleh. Diusia tuh pulang, ya buku dulu. Kemudian aku hanya catat, tidak kami sih gitu. Atau nyuruh contoh ke kawannya. Saya ulang. Yang ada di foto tuh banyak yang contoh ke kawannya. Saya ulang dia. Itu ya. Ya. Jadi Josia Nabi lalu yang pertama dengan Ja'far, yang kedua dengan Hamzah. Nah, kemudian begitu dijatuhkanlah di malaikat Jibril. Lalu aina Muhammad. Ini dia Muhammad. Begitu Nabi jatuh, duduk Nabi, lalu dia baca dari Nabi, Alhamdulillahilladzi. Apa bahasa lo? Siapa yang tahu? Ahyana
sesudah lalu lawan jago sama dua ayat lalu. Ayat itu buat ya. Ayat datang itu buat ya lalu. Tadi ujian lalu. Nah, jadi kalau kita tuh jangan lalu ke situ baca doa. Doanya adalah alhamdulillah Alladzi ahyana Wahai Muhammad, antar Muhammad, iya benar, saya Muhammad. Itu yang dia. Lalu juga saya butuh engkau, dari malaikat Allah. Iya, ini deh. Untuk apa? Bukan. Oh tidak. Saya tidak bisa, saya tidak kenal engkau siapa dan saya siapa. Lalu dikejarlah dia orang kau, ana Jibril, hamba adalah malaikat Jibril. I need you. Nah, itu bahasa kampung kami. Saya butuh kamu, kece malaikat Jibril. Itu bahasa kampung Ustaz, I need you. Anak-anak ini sekampung. Ada kan aku. Saya butuh kamu kecil malaikat Jibril. Lalu untuk apa? Kamu gitu. Nah, Nabi ketika diajak tak sembarang saya ditanya dulu. Kalau ada orang yang bawa Yesua, nah, kalau ada orang yang bawa jempol bola, boleh di sembilan gua aja tagak di pintu pagar. Payah lah. Aja nombor saja. Sama apa ini? Kita jual kami. Bawa ajak kau. Oh, hati-hati. Ada itu orang yang bawa. Lagi kalau nak bersih, makanya jangan mau macam-macam seorang. Nah, jadi kalau Nabi itu siapa? Kamu apa? Oh, itu kan. Saya adalah Jibril. Saya butuh kamu. Lalu aku kata Jibril, jawabannya Jibril. Atau saya diperintahkan oleh Allah untuk membawa kamu pergi untuk atau perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian, nah, kalau begitu yang mama tunggu sini dulu. Bapak Ibu, tunggu dulu kece Jibril. Kan? Nah, kece Jibril. Kalau begitu izinkan saya Jibril. Izinkan lampu gitu kan untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat. Nabi malam-malam hari dia karena acaranya kafe berjalan, Nabi adalah sholat sunat 2 rakaat. Ibu-ibu bapak-bapak itu kan sholat sunat itu dibiasakan. Kapai berjalan sholat sunat awak, kapai ke sawah awak, kapai mengampung, menuai awak. Lakukan sholat dan lakukan berdoa. Setiap orang sholat pasti dia berdoa. Setiap orang berdoa pasti dia berhasil, pasti suci. Orang ini banyak yang suci-suci berhasil aja. Orang dulu banyak di antara jauh, ada yang banyak yang musuh, ada yang banyak yang semayang. Orang yang tak semayang musuh. Dari situ dia berkata, Tapi ini orang dua, jadi itu orang mulai macam lain. Dalam beda kalau kena. Jadi, setiap Nabi akan melakukan sesuatu mewuduknya, oh ibu, itu Nabi gitu kan selalu dalam keadaan wuduk dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Itulah. Lakukanlah itu. Pada waktu itu, sebab di dalam ayat tadi yang baca tidak nyawa tadi, Alladzi barakna. Apa tadi? Barakna Allah memberikan keberkahan kepada Nabi Muhammad bagi mereka yang ikut kepada Nabi dapat berakah dan berakah. Umur panjang walaupun pendek tapi berakah. Umur panjang tapi kalau ini ada berakah, aku ada. Lah, anak batigo, orang 10 anaknya. Tapi kalau batigo berakah, alhamdulillah. Kemudian gitu kan, budanya walaupun seorang suaminya, tapi berakah. Bininya kalau seorang, tapi kalau mereka, apalagi kalau tambah 2, lebih berakah.
Ada nak foto. Dingin tu. Kalau lah disabu itu nak. Punya cucu 3. Alhamdulillah barakah. Punya umur awak mau panjang itu kan barakah. Itu luar biasa barakahnya. Punya umur awak pendek tapi barakah. Alhamdulillah. Punya udah awak seorang. Kalau ini barakah, orang pergi atau 7 Rajab, nyo awak pergi lo. Seharusnya orang ibu-ibu nama ajak papa atau papa nama ajak ibu. Ibu-ibu nama ajak papa untuk Isra Mi'raj atau apa nama ibu? Bukan apa ya? Ibu. Lama. Kalau saya jadi ibu-ibu kan ajak dia lama ajak papa. Sopi. Bapak Ibu, ilmu desain luar biasa gitu kan. Ternyata gitu kan yang banyak mengajak untuk apa-apa itu adalah ibu-ibu. Cen, suka cen. Apa ni kena? Itulah karena memang itu kan Nabi awak memberikan keberkahan untuk awak. Makanya kita mari kita selawat dulu. Allahumma sudah Nabi gitu kan, inyo itu sholat 2 rakaat dibawakan Nabi ke Masjidil Haram di wadah beliau. Jangan pernah menjadi orang pada baru. Ada kedai JJ. Jangan jadi orang baru. Sampai di pintu tu. Alun, jadi dah bersih. Jangan pernah barangkali di badan ibu-ibu. Jangan pernah operasi. Nabi itu dioperasi dulu. Kenapa Nabi dioperasi? Sebab tadi kasih anak awak tadi baca yang tadi subhana Allah Maha Suci, Allah Maha Berhasil. Kalau urusan kita juga ngalah harus kita berhasil. Orang-orang kok masih berhasil kok sudah sembahyang bang. Jadi kita Maha Suci Allah. Allah adalah sangat bersih. Oleh sebab itu kan selalulah kita di dalam keadaan bersih. Bapak Ibu. Nah, setelah Nabi dibawa, kemudian langsung Nabi dibedah kalinya. Bukan buat kalinya. Bedanya tahu. Di keluar situ tuh, dan di keluar situ tuh nasi tidak. Di keluar di dalam tuh ada di keluar itu nasi itu atau ayam diminum tadi tidak. Maka baru dikacang tadi. Kalau dikacang itu tidak. Keluar Yang dikeluar di dalam kali itu lah ayah yang mau pek, yang mau budui, yang mau mandok. Itu banyak orang situ. Orang jangan jadi roti ya. Jangan sekali dikeluar nama hompe. Iya. Jadi anak itu harus berhasil. Tapi kalau kawan atau lagi, dari itu tanam sih. Ada. Berarti orang yang pembudui, orang pamanggo, orang pembagi. Awak rancak pembagi. Orang di kota kan rancak wah. Kalau cuma bagi enggak? Bukan cuma. Ada guru. Jadi orang pembagi itu guru ya. Muncul guru betul guru. Maka jangan mengi wak. Bila tu capek kai. Ya. Capek sih bola. Kemudian Rasulullah setelah beliau dioperasi kemudian beliau kan diambil kembali berangkatlah. Kemudian sementara Jibril menyampaikan ke surga. Di surga itu terdapat ada sebanyak 4.000 burak kendaraannya yang sangat banyak sekali. Karena di surga itu kendaraan untuk para malaikat, para nabi Allah adalah itu burak. Arti burak itu adalah kilat,
Nabi yang pertanyaan tuh? Dik. Kita dulu deh. Dia kan onde deh. Onde. Lah, Cerita dia kalau. jadi kendaraan Nabi itu adalah Burak. Nabi dia tuh naik pesawat dengan 4 tujuan. Ya, kan? 4 objek wisata yang Nabi lakukan Bapak dan Ibu. Yang pertama, objek yang pertama beliau itu terbang ke Yasrib, namanya Madinah. Batanya oleh Nabi Allah, hai Jibril, kok siko itu mengawak? Kan? Mengawak siko Jibril. Lalu dijawab oleh Jibril, hai Muhammad, kan? Lakukanlah sholat oleh engkau dulu, kan? Saya tunggu. Sholat Nabi ditampik beliau itu berkunjung itu 2 rakaat. Sholat itu wajib 2 rakaat dari bunda, ibu, bapak, kan? Kemudian saudara-saudara bertanya lah, kita dengar ini Pak Jibril, engkau adalah tempatnya sekarang adalah namanya Yasrib. Yasrib itu Madinah ini kok. Kenapa engkau situ kok? Engkau nanti akan dikuburkan di Siko Tampenyo. Lahir di Mekah, antara Madinah Mekah itu jauhnya jaraknya dari Siko ke Medan. Bodoh menurut cerita. Kalau percaya ukur terang. Saya semalam perjalanan. Bodoh Ustaz. Nah, jarak antara Mekah Madinah itu jarak antara Padang ke Medan. Jadi gitu kan? Engkau di sini wahai Muhammad dikuburkan, lahir engkau adalah di Mekah. Ya orang yang tahu ini maksudnya itu kuburannya lah dia tahu. Budu orang tahu kuburan dia. Itu dah. Nah, orang tahu kuburan nah, bang dibuat. Nabi jadi tahu begitu malaikat Jibril, engkau nanti dikubur di Madinah. Sampai kini kuburan Nabi itu adalah di Madinah. Itu namanya ada masjid itu masjid Nabawi, bukan? Di situ adalah tempat ada kuburan Madinah. Kalau orang yang berumrah atau haji ke situlah boleh itu berziarah. Apa itu? Jadi Yasrib itu adalah Oh, nanti kalau tanya. Kemudian, naik Pak Muhammad, naik lagi. Pas gitu naik pesawat, burak, bukan? Langsung burak sampai Nabi kan di negeri Median. Negeri Median itu adalah di situ adalah Bukit Sinai, Bukit Tursina. Bukit Tursina apa yang dikenal itu wahai Jibril? Ini adalah tempat para Nabi Allah Musa alaihissalam dia itu menerima wahyu. Siapa? Musa menerima wahyu. Musa itu adalah suku mengecek-ecek jentera. Sukunya mengecek jentera, sakinya mengecek jentera. Jentera tujuan dari jong jentera mana kamu mau ingin jadi jong Kalau jong itu enam. Kenapa cak jong? Kenapa sih? Mencuang. Dan raja itu seperti jong terpah. Nah, jadi gitu kan? Akhirnya setelah Musa, Musa, engkau untuk melihat aku, lihat ke tapak kaki, lihat ke tempat yang aku jatuh. Begitu nyawa cari jatuh bau utara, Bukit Sinai, Gunung Krishna itu bau utara, kancang-kancangnya, sehingga mabuk. Yang mabuk Musa, salamu sampai 10 hari. Dijadikanlah kata-kata sampai 10 itu, kan? Orang pai jamaah sampai 10 hari. Orang pai suruh sampai 10 hari, orang salat atau salat arba'in sudah 40 hari, maka itu ceritanya. Jadi serba 40 Bapak dan Ibu. Nah, selesai, salat dulu. Izinkan amal salat sehingga salat dan Nabi 2 rakaat. Kita sampai wisata. Jadi Nabi dalam jangka mulai berangkat dari Isya sampai subuh, bisa Nabi berkunjung sampai. Hari Raya Kepatang tahun berjalan cukup ketinggi sampainya sebenarnya ada malam. Macet. Nah, itu Nabi lo. Dulu jadi mau dagang kau pada situ udah kan. Baik menjadi orang sakit ini 50 atau pulang ini 30. Nah, jadi gitu kan.
Nabi dalam jangka waktu pendek dan singkat bisa Nabi berkunjung dengan tempat-tempat baru Islam. Ada berak kan? Dah. Baru Islam. Kemudian pindah deh. Tabang Nabi naik. Nabi deh. Yang pertama tadi ke Yasrib Madinah. Sudah kena kargo kena dari Madian. Di situ adalah Bukit Kusir. Madinah tempat wahyu Musa menerima wahyu. Bercakap-cakap dengan Allah. Kemudian yang ketiga ketika Nabi mampir di namanya adalah di Bethlehem. Apa Bethlehem itu? Baitul Lahmi. Siapa yang tahu Baitul Lahmi? Baitul Lahmi adalah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Isa? Angkat tangan, boleh tembak. Nabi Isa mukjizatnya. Dia bisa sematu orangmu. Betul. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Bisa kan? Melalui. Enggak bisa. Melalui bisa lah. Mati. Tidak bisa. Nah, kemudian Nabi Isa balik. Mujizatnya lah, inyo tidak punya abah tu. Amaknya punya. Dia punya abah wah. Punya amak. Nabi Isa itu hebat, etiknya bisa ngecek. Kalau nyonya meminta nasi, aci mak je. Awak pandai, macam tak nasi ke bawah. Bang jawab, tak simak. Pandai boleh. Sebutkan 3 orang yang bisa mengecek tikulnya ketek. 7 hari sudah dilahirkan, tapi bisa ngecek. Yang pertama Nabi Isa. Yang kedua siapa? Ayo angkat tangan. Tebak. 3 orang yang bisa mengecek ketika kecil. Nabi Isa pertama. Musa. Yang kedua anak Masita tukang sisir pir. Dia mengecek kan? Karena tadinya ragu, ini adalah disiksa oleh Raja Fir'aun. Masuk ke dalam kuali. Josianya masuk, tak seorang tak amak itu. Jo anak yang di pangku tu masuk, jo abak jo itu masuk. Untuk meyakinkan Masita itu apa-apa begitu benar lalu mengecek anaknya. Itu kan? Ikutilah. Kalau memang itu memang diperintahkan oleh Fir'aun yang zalim, kan? Allah juga menyuruh tak apa-apa. InsyaAllah kita dijamin oleh Allah selamat. Masuklah yo. Sekalian yang pertama Masita, yang kedua adalah anaknya sekalian yo abahnya dua-duanya. Awal kata baru kada kita bijangi baru. Agak pandai deh. Hah? Pandai dah. Boleh tu ni.